Hai Cit. Hai Kak Erwin. Cit, kalau ngomongin tentang musik dan ngomongin tentang perjalanan karir seseorang, Ya. kan kamu di Jogja, lahir di Jogja, Kulon Progo ya. Sleman. Oh, di Sleman. Iya. Terus udah gitu kamu besar di sana, tapi kemudian tahun 2010 tiba-tiba kamu didapuk dan juga ikut ajang Indonesian Idol. Indonesian Idol. Dan kemudian itu kamu pindah dari Jogja pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Gitu kan ya. Benar. Terus pasti ada harapan-harapan, ada ketakutan, bisa apa enggak dan segala macam. Sedangkan kalau saya ngelihatnya kamu bukan tipe orang yang bisa langsung nyebur dan segala macam gitu. Iya banget. Iya Kak. kan? Sebenarnya aku dari kecil memang lahir di Jogja, di Sleman. Tapi aku tumbuh kembang itu di berbagai kota. Jadi aku Pindah-pindah sempat ya, ikut di orang tua ya? Papua. Kebetulan papaku kerja di Freeport di Papua, jadi mengharuskan aku tinggal di Timika. Sampai akhirnya aku mulai agak remaja, aku dibawa lagi pindah ke Sumatera Selatan di tempat mama aku. Dan dengan berbagai alasan yang membuat aku untuk bisa beradaptasi, untuk terus bisa beradaptasi, tiba-tiba menjadi seorang penyanyi itu adalah proses yang paling mengagetkan sih buat aku, karena aku nggak bermimpi jadi penyanyi. Jadi dari aku kecil, aku tumbuh, aku berandai-andai pengen jadi yang berkaitan dengan medis gitu dulu. Oh iya. Dulu sempat, tapi aku mikir kayaknya jadi dokter kayaknya terlalu challenging pada waktu itu, dan akhirnya aku berinisiatif untuk kayak pengen jadi psikolog. Nah, tapi semua itu buyar Kak, karena tiba-tiba di Jogja di tahun 2009-2010 adalah ajang pencarian bakat, dan itu adalah tahun pertama di Jogja. Jadi excitementnya luar biasa, dan aku salah satunya yang juga jadi kayak penasaran dan pengen coba gitu. Lalu jadi nggak diceburin orang, jadi atas diceburin. inisiatif sendiri. Sebenarnya inisiatif karena memang excitementnya lagi seru banget. Semua anak-anak muda dan teman-teman aku semua ikut gitu. Jadi ya coba aja gitu. Why not try? Iya gitu, dan walaupun usia waktu itu 1 tahun di bawah yang paling minimumnya. Tapi karena aku nggak punya ekspektasi besar dan bayangan yang gimana-gimana, akhirnya aku coba dan berpikir bahwa oh ya pengen tahu aja kondisinya gimana, suasananya gimana. Lalu tiba-tiba lolos, aku ngerasa udah kayak ini Serius? udah bukan coba-coba lagi nih, apalagi aku dihadapkan pada satu momen di mana aku tereliminasi Kak. Aku tereliminasi, dan waktu aku pulang ke Jogja dan aku melihat semua muka aku ada di jalanan Jogja. Aku didukung penuh oleh keluarga keraton gitu, dan betapa sedihnya aku karena aku nggak tahu itu semua kan. Aku fokus di karantina, dan pas aku pulang aku baru sadar, oh ternyata banyak yang berharap dan banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung dengan begitu banyak cara. Akhirnya aku berkomitmen kalau seandainya aku dipanggil lagi oleh juri dan masuk ke babak spektakuler gitu, aku pastikan aku berusaha yang maksimal gitu. Aku nggak mau lagi yang kayak iya enggak gitu. Aku pengen memaksimalkan, karena mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin semuanya itu dilalui dengan perasaan kayak mungkin nggak ya, iya nggak ya. Ya ada banyak keraguan, ada banyak ketakutan, tapi aku melalui tahap itu tuh kayak jadi apa ya, kayak trial error di kehidupan yang setelah idol gitu. Dan proses beradaptasi yang akhirnya semua itu kayak rasanya cepet kan Kak. Kayak Indonesian Idol itu apa ya, bisa aku bilang terlihatnya instan, tapi sebenarnya proses masaknya itu nggak instan. Kita benar-benar ditempa dari jam terpagi sampai jam malam untuk latihan banyak hal, mengetahui banyak informasi, mengetahui banyak tekanan. Tapi memang kalau dilihat dari waktu ya itu cuman 3-5 bulan gitu prosesnya untuk sampai ke grand final. Jadi ketika aku dari Jogja hanya beberapa tahun, terus akhirnya pindah ke Jakarta karena dibukalah kesempatan ini menjadi sebuah profesi. Jadi aku menganggapnya kayak udah ada apa ya, semacam pembelajaran sebentarnya untuk aku benar-benar bertarung dengan dunia industri musik yang sebenarnya gitu. Jadi ya
proses adaptasi itu sebenarnya udah ada kayak tes-tesnya dulu Kak, sampai akhirnya aku dikenal sebagai Citra Scholastika, dan punya beberapa lagu di awal karir aku. Iya, dan booming. Yeah. Semua orang mengenal kamu. Semua orang memuji kamu, dan apalagi dengan karakter suara kamu yang dianggap sangat playful. Oh, terima kasih. Yeah. Your song is everywhere else. Ada di rumah, ada di mobil, ada di mana-mana, ada di kafe, ada di klub, di mana-mana gitu. Iya. Buat ngeledekin mantannya ya. Everybody knew. Terus kalau kayak gitu ya, saya pengen tahu bagaimana rasa itu kemudian hadir ketika sesuatu yang tidak nyaman kemudian tiba-tiba di-recognize oleh orang, dihargai oleh orang, diakui oleh orang, tapi masih ada perasaan insecure atau ragu-ragu atau takut. How you manage that situation and something inside you? Sebenarnya perasaan itu terus berubah-ubah sebenarnya Kak, karena kalau aku ingat 15 tahun yang lalu ya, aku sangat muda sekali dan banyak ketidaktahuan dan ketidakpastian yang membuat aku juga jadinya kayak yang penting aku survive aja dulu. Masalah aku bisa atau enggak, aku coba terus, karena ketika kita muda dan kita dihadapkan pada sebuah keputusan yang besar, kita pasti ada banyak nih yang ngasih informasi, banyak yang ngasih tahu Citra harusnya gini, ada yang lagi yang bilang Citra jangan kayak gitu, dan kadang-kadang terlalu banyak informasi juga bikin aku juga jadi bingung sebenarnya langkah mana yang paling tepat, langkah mana yang paling benar. Tapi setelah 15 tahun berjalan, kayaknya siapapun kayaknya nggak akan pernah tahu mana yang paling baik dan paling benar gitu untuk dicoba dan untuk dijalani. Iya, betul, sangat betul. Jadi yang aku sangat syukuri dan aku hargai dalam hidup aku adalah terima kasih ya aku bertahan dengan cukup baik gitu. Aku nggak ke arah yang membahayakan diri aku berusaha untuk menjaga karir aku dengan baik, walaupun mungkin ada masa-masa aku tertatih, ada juga masa-masa di mana aku kayaknya lost banget gitu. Ada beberapa karya-karya yang akhirnya juga flop gitu, dan proses-proses aku juga ngerasa aduh kayaknya aku nggak cocok deh jadi penyanyi. Kayaknya memang ada masa-masa itu di mana aku ngerasa kayaknya aku suka nyanyinya tapi aku kurang nyaman dengan apa ya, kayak cara bersosialisasinya, cara untuk mingle-nya gitu, cara untuk bisa jadi bagian dari komunitas-komunitas tertentu gitu. Dan menurut aku benar-benar lebih bingung di situnya daripada bingung di nyanyinya, karena ketika aku dikasih kesempatan Tuhan gitu dan kesempatan orang-orang di sekitar aku yang oke, Citra jadi penyanyi ya, kita kontrak dan kita ada plan yang lain-lain gitu. Kayaknya yang aku fokuskan pada waktu itu adalah belajar nyanyi dulu, karena ikut ajang pencarian bakat itu kan di saat aku belum benar-benar tahu apakah aku mau jadi penyanyi gitu. Jadi yang mau aku pastikan adalah core-nya dulu gitu, atau basic-nya dulu deh gitu, untuk bisa jadi sebuah jadi kekuatan aku. Aku berharap ketika aku di hire orang untuk nyanyi, setidaknya aku menjadi penampil atau penyanyi yang baik dan penyanyi yang bagus gitu. Dan itu yang aku usahakan dari tahun-tahun pertama. Terus akhirnya aku rilis beberapa lagu, itu butuh waktu yang panjang juga, karena untuk menerima penyanyi dari ajang pencarian bakat itu gak se-welcome itu. Masa? Iya, karena dianggapnya kan prosesnya bentar. Pada waktu itu ya Kak, aku gak tahu kalau zaman sekarang dengan semua media yang besar dan mereka engage dengan begitu banyak kesempatan-kesempatan kerja atau berkolaborasi. Tapi di tahun 2010 itu yang namanya penyanyi dari ajang pencarian bakat itu kayak ini kayak belum mateng deh gitu. Jadi kayak mungkin kita juga harus membuktikan bahwa mungkin terlihatnya prosesnya instan, tapi apakah kita benar-benar bisa memaksimalkan kesempatan itu dengan baik? Aku mengambil itu sebagai sebuah tanggung jawab gitu. Jadi ketika aku benar-benar merasa kayak 1-2 lagu di awal itu terbilang dikenal, terbilang sukses gitu, aku baru kayak memikirkan sekarang mungkin mulai memikirkan personal brandingnya seperti apa, aku mau jadi penyanyi seperti apa, aku mau
berkolaborasi dengan siapa aja. Mungkin di situ aku baru kayak dibentuk oleh ekspertisinya gitu. Tapi ya kalau ditanya proses insecure, kayak setiap tahun ada deh masa-masa aku insecure, masa-masa aku ngerasa kayaknya ini aku nggak cocok deh, kok aku nggak bisa nyambung ya sama cara-cara pansosnya gitu misalnya. Padahal menurut aku pansos adalah skill. Oh gitu ya. Pansos itu adalah skill yang aku pernah berusaha mencoba, tapi aduh susah banget gitu, susah banget untuk bisa kayak melihat kesempatan, melihat peluang gitu ya, kayak untuk membawa diri dan lain-lain. Itu pelan-pelan banget aku belajarnya. Yang tadi aku ngerasa ini bukan aku banget gitu, tapi kayaknya nggak bisa gitu deh ketika aku ada di sebuah sebuah profesi yang melibatkan banyak orang, banyak kepentingan. Kayaknya aku juga harus menunjukkan sisi profesionalitas aku dengan tidak selalu melakukan hal yang nyaman buat aku, tapi mungkin itu baik buat aku gitu. Ya, Cit, jadi sepanjang hidup sebelum masuk ke Idol 2010, kamu sendiri tidak menyadari bahwa kamu mempunyai talenta yang sangat bagus dengan suara yang khas. Apakah orang-orang di sekeliling kamu, orang tua gitu ya, acknowledge itu, atau dianggap ini adalah bagian dari ya mungkin setiap anak juga bisa nyanyi gitu? Kayaknya gitu. Karena dulu aku nyanyi hanya untuk di gereja atau di komunitas-komunitas tertentu yang kayak misalnya 17-an atau lebih kayak, casual sifatnya. Iya, lebih sesuatu yang ini bukan sebuah profesi, ini bukan sebuah masa depan gitu. Ini adalah bagian dari hidup aku aja yang mengalir. Aku nyanyi di kamar mandi, nyanyi di kamar, nyanyi yang benar-benar kayak memang bagian yang nggak bisa terlepas dari tubuh aku, tapi tidak dipersiapkan untuk oke, kamu kayaknya bisa jadi penyanyi. Makanya aku nggak pernah les pada waktu usia aku kecil. Ketika pergulatan itu muncul dan rasa ketidaknyamanan itu muncul dalam proses sampai masuk ke Idol, dan kemudian di-acknowledge, dilihat dan legit bisa dibilang ya. Support system bagaimana? Support system, aku ada di sebuah manajemen yang mana sebenarnya dari manajemen itu juga mereka berusaha untuk mempertemukan aku dengan lagu, mempertemukan aku dengan mungkin musisi-musisi lain untuk bisa berkolaborasi. Ada juga ditawarkan kayak misalnya belajar untuk nyanyi di atas panggung, untuk ngobrol dengan audiens. Ketika aku nyanyi di acara anak muda harus seperti apa, ketika aku nyanyi di acara kawinan seperti apa, karena kan semua culture-nya beda. Pembawaan diri kita juga beda. Kita nggak mungkin kayak santai banget di acara wedding, kan nggak mungkin. Kita juga nggak bisa berharap bahwa kalau di wedding itu tepuk tangannya semeriah ketika kita lagi nyanyi di festival gitu. Kita harus tahu dulu biar kita nggak kaget dan biar kita nggak kecewa gitu dengan responnya. Sebenarnya kalau dari support system sih seperti itu ya, kayaknya dari yang membentuk aku untuk menjadi seorang penampil. Tapi kalau untuk support system secara mental ya mungkin aku punya ibu yang menjadi tiang doa aku sih, karena di waktu itu bersamaan juga mama papaku memilih untuk berpisah gitu. Jadi yang benar-benar meyakinkan aku bahwa karena sebenarnya di tahun itu juga aku nggak tahu mana yang paling tepat, apakah aku harus kuliah, apakah aku harus kerja, aku harus bagaimana. Aku hanya benar-benar seperti apa yang aku bilang, aku benar-benar berusaha untuk aku hidup, aku bertahan, aku aman aja dulu. Untuk apapun yang ada di sekitaran aku, kita coba satu persatu, benang kusut itu kita coba urai satu persatu, mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu di nomor sekiankan gitu. Dan dalam setiap prosesnya kalau ditanya kayak gimana masa mudanya gitu, ketika aku masih sekolah tapi aku harus kerja gitu, ya mengikuti setiap momen aja gitu. Aku ngelihat kalau lagi sekolah ya sekolah, kalau lagi pas kerja aku berusaha untuk fokus, walaupun aku sebenarnya kadang-kadang ngerasa kayak nggak pernah benar-benar fokus gitu, nggak pernah benar-benar bisa kayak present gitu untuk ngerasain aku lagi ngapain ya gitu. Aku fully aware, fully awake, yeah. fully untuk content gitu. Yeah. Kayak aku ngerasa pada waktu itu kayak
aduh lo mana, kalau lagi nyanyi oke aku berusaha do my best gitu untuk ketika aku kerja, berusaha sadar penuh bahwa aku lagi kerja. Ketika aku lagi sekolah, oke aku sadar penuh aku lagi nih. Tapi itu kan sesuatu yang aku usahakan, bukan sesuatu yang benar-benar otomatis gitu. Dan ya perjalanan masa muda pada waktu itu ya aku cuma berusaha untuk kayak yang penting aku survive, aku berusaha untuk melakukan yang terbaik. Aku berusaha untuk nilai-nilai atau moral-moral penting dalam hidup aku juga jaga, karena ada banyak hal di kehidupan aku yang gak ideal. Jadi aku berusaha untuk pelan-pelan rapiin gitu, sehingga ketika aku mulai besar, mulai dewasa, pikirku akan lebih mudah, akan lebih tertata gitu. Tapi ternyata hidup tidak seperti itu ya Kak Erwin. Kita dong, terus diminta untuk beradaptasi, terus iya. belajar ya. Proses hidup ternyata membuat kita memang harus terus belajar dan sadar penuh gitu. Cit, boleh mundur ke belakang dan ceritain how do you feel? Maksudnya ketika kamu melihat bahwa kedua orang tua kamu memutuskan untuk berpisah ya. Di usia kamu waktu itu SMA bisa dibilang ya. 16. Iya, 16 ya, dan 16. kamu juga sudah memulai karir kamu yang baru gitu ya. Baru memulai. Gimana sih to manage that situation gitu? Ada pressure di sana, ada ketidaknyamanan yang akan hilang di rumah. Apalagi kamu anak paling kecil ya? Iya betul, aku paling kecil, aku perempuan satu-satunya. Gimana aku manage? It's only God's grace ya kayaknya. Aku ngelihatnya kayak aku juga nggak tahu sih sebenarnya apa yang terjadi yang membuat aku akhirnya bisa melewati itu semua. Tapi kayaknya aku tumbuh jadi anak yang kayaknya selalu main aman gitu Kak. Kayaknya di sekolah, misalnya gini, kayak kalau di sekolah itu kan ada peraturan-peraturan tatip gitu ya, tata tertib yang kaos kaki harus seberapa, rok harus seberapa, baju harus seberapa. Aku tuh tumbuh dan dibesarkan oleh ibuku kebetulan, oleh mamaku tuh yang sangat-sangat sesuai apa kata sekolah begitu ya harus begitu. Walaupun nanti di sekolah banyak teman-teman sebaya yang dilipet lah kemejanya, roknya dilipet biar lebih pendek gitu, atau kaos kakinya dipendekin lagi gitu. Padahal sebenarnya aku bisa aja ngelakuin itu di sekolah. Lalu aku pulang aku bisa kembalikan biar mamaku nggak marah gitu. Tapi aku nggak ngelakuin itu loh Kak. Jadi aku kayak entah kenapa aku dari kecil aku selalu follow by the rule. Iya, follow by the rule, dan kayaknya itu malah jadi apa ya? Jadi kayak karakter aku aja gitu. Kayak ketika aku mulai kerja, mamaku bilang, "Hati-hati loh kalau lagi di nyanyi di acara klub, di tempat malam gitu. Nanti ada yang masukin di tas atau hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya ya aku selalu berusaha sadar penuh terhadap barang-barangku, tapi peringatan-peringatan itu juga kayak selalu membersamai aku gitu. Kayak hati-hati terhadap orang lain. Lebih baik kamu pura-pura mabuk deh daripada kamu mabuk beneran. Yang paling penting adalah kamu bisa kontrol diri kamu." Bagus tuh kata-katanya, pura-pura mabuk daripada mabuk beneran ya. Itu kata mama Very aku. nice. Dan ya aku juga kayak terbawa aja gitu, kayak langsung berpikiran bahwa oke, aku harus melakukan segala sesuatu itu dengan sadar penuh biar aku bisa kontrol diri aku. Di saat ada banyak hal-hal di sekitar aku yang gak bisa aku kontrol dan itu menjadi beban buat aku, sehingga ketika ada sesuatu hal yang bisa aku kontrol, alangkah baiknya aku benar-benar sadar penuh dan aku pegang kendali penuh gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya bagaimana aku mengontrol semuanya, kayaknya aku hanya mendengarkan mana yang paling penting-penting aja dulu. Kayak oke, sekolah harus gimana, oke kerja harus gimana, aku terhadap partner kerja harus seperti apa, aku terhadap teman-teman seperti apa, terhadap guru-guru seperti apa, dan menurut aku ambil poin-poin besarnya dan itu aku jadi pegangan ketika nanti aku melakukan itu dalam waktu yang bersamaan misalnya gitu. Aku tetap berusaha untuk fokus ke yang paling besar, karena kalau dibilang aduh Citra kok nggak inget hal-hal kecil gini sih, kadang itu juga jadi kayak kekurangan aku jadi lupa sama hal-hal yang kecil tapi ada di sekitaran aku, karena aku terlalu mikirin yang penting yang besar-besarnya aja, padahal sebenarnya hal-hal atau yang ternyata itu jadi kebiasaan yang buruk. Misalnya karena aku udah terlalu banyak pikiran, kadang aku suka kayak aduh bangun siang aja lah gitu, padahal ternyata bangun siang itu adalah awal dari kebiasaan yang tidak baik gitu. Padahal mamaku udah sering bilang nanti kalau bangun siang tuh hari tuh jadi terasa pendek loh gitu, dan ya itu yang terlewatkan gitu Kak, karena aku mikirnya
aduh aku butuh istirahat, padahal sebenarnya badan aku baik-baik aja, mungkin pikiran aku yang penuh dengan segala hal gitu. Kalau sampai menemukan, kan ini tadi cerita kamu adalah cerita Citra Scholastika di bawah 20 tahun. Ya di bawah 20 tahun. Ya dong. Ya. Sekarang setelah 30 tahun, kamu seperti apa sekarang seorang Citra? Kalau saya ngelihatnya lebih konten. Ya, lebih konten. Kalau dulu kan lebih wah gitu ya, meriah. Lebih ceria, Iya, lebih ceria. Ini lebih konten gitu. Kalau sekarang gimana kamu ngelihat? Pas banget nih pertanyaannya, karena aku baru bertambah 31 tahun. 2025 ini perasaannya sebenarnya banyak sekali yang terjadi di kepala dan perasaan aku, karena wah 31 tahun nih kalau idealnya tuh harusnya begini gitu kan. Tapi kok aku memilih hal yang seperti ini ya gitu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan aku juga. Tapi aku juga banyak ngobrol sama teman-teman seusia aku dan mereka bilang kayak iya ini terjadi di kita semua kok Cit gitu. Maksudnya hidup ini nggak sekejam itu membuat aku kayak kesulitan, merasa jadi orang yang paling kesulitan dalam mengenal hidup gitu dan menganalisa hidup. Jadi sebenarnya aku berusaha untuk kayak kalau pikiran lagi rame banget atau penuh banget ya santai aja gitu, kayak ya udah rasain aja gitu. Kayak aku mulai belajar untuk kayak kalau ada perasaan-perasaan yang gelisah atau yang kayak gundah gitu atau yang bingung atau takut atau apa, rasain aja setiap perasaan itu. Jangan berusaha untuk kayak nggak terjadi apa-apa, kayak berusaha untuk act like nothing happen, itu malah menyiksa diri aku gitu. Dan ketika aku benar-benar tahu bahwa hidup aku nggak seperti apa yang ideal menurut kebanyakan orang, tapi bukankah dari muda pun aku sudah nggak ideal gitu, jadi kenapa aku harus kaget dengan ketidakidealan saat ini. Dan aku juga sadar betul bahwa setiap hidup orang kayaknya fasenya beda-beda, prosesnya beda-beda, untuk mereka akhirnya merasa konten dan merasa ajek gitu ya kalau orang Jawa bilang, merasa kayak apa ya, merasa lebih stable dengan kehidupannya. Dan menurut aku bertambah 31 tahun kayak ya sama aja kayak 29 ke 30, nggak ada yang berubah. Cuman mungkin bedanya kalau dari kecil aku selalu ngerayain ulang tahun tuh kayak sesuatu yang meriah dengan banyak harapan, dengan banyak hadiah gitu. Di tahun ini aku berdoa dan berharap semoga aku menjadi orang yang lebih tenang, nggak apa ya, nggak mengglorifikasi perasaan-perasaan yang nggak penting gitu untuk dipikirkan gitu. Karena kayaknya kalau tadi aku sempat cerita gitu ya, kayak aku 6-7 tahun nggak merilis lagu apa-apa karena ternyata aku lebih banyak mikir daripada beraksi gitu. Dan ketika aku terlalu banyak mikir, jadinya malah nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dan itu yang paling aku takutkan saat ini. Kayak memang aku harus lebih lebih melihat bahwa ya nggak apa-apa kalau memang gagal, lebih baik gagal daripada nggak terjadi apa-apa dan nggak melakukan apa-apa. Karena itu lebih bahaya, karena ternyata kita nggak sadar bahwa waktu berjalan ya, sekarang 2025 udah pertengahan nih gitu, udah tiba-tiba ntar udah mau nyanyi Natal lagi gitu. Dan ya itu tadi sih yang aku pikirkan, bahwa jangan sampai aku terlalu takut, terlalu banyak pertimbangan, itu malah membuat aku jadi stuck gitu. 6-7 tahun tuh waktu yang lama loh. Iya. Cit, untuk bener-bener ada di dalam sebuah alur, you doing nothing, you keep thinking, force yourself to think harder and harder and harder. Sekarang setelah udah lewat nih kan ada Tilik Jogja ya, yang baru dirilis di tahun 2025 ini gitu. Sesuatu yang membuat kamu bergairah kembali kan ya. Bener. Kayak ada energi baru yang masuk di usia baru kamu ini. Sekarang kemudian kamu udah punya pola yang baru dong, supaya tidak kemudian nanti lebih terlalu lama berdiam diri. Ada satu pengingat dari salah satu teman Gen Z aku, bilang kalau Cit, sebenarnya
apapun hal-hal konyol yang dilakukan saat ini sebenarnya orang nggak akan ingat sih 5 sampai 10 tahun lagi. Jadi kalau lu terlalu takut melakukan sebuah kesalahan atau sebuah kekonyolan, kayaknya itu yang rugi lo deh gitu. Dan itu menarik sih karena ini lagi ngomongin konten nih Kak. Karena aku tuh paling takut bikin konten dan aku selalu overthinking dan selalu berusaha untuk sempurna mungkin dalam melakukan editing dan lain-lain. Padahal sebenarnya aku jadi kelewatan momentumnya gitu. Hanya karena aku memikirkan, aduh angle aku harus gini nih, aku harus bagus nih mukanya, isinya juga harus bagus tuh, jangan kayak cuman joget-joget nggak jelas gitu. Itu ketakutan aku tuh aku pikirkan dalam satu metode gitu. Ternyata orang kayak nggak peduli deh. Justru ketika aku tiba-tiba kemarin bikin Velocity gitu ya, tiba-tiba bung, itu malah banyak banget viewersnya dan itu mengalahkan editing aku yang sebelumnya. Sangat kupikirkan, sangat aku rencanakan dengan baik, sangat aku telaah, aku coba, aku kurasi banyak banget. Dan kadang-kadang orang tuh nonton konten dan video tuh cuma pengen, nggak selalu mikir, tapi ya adalah momen-momen dimana pengen lihat Citra kalau lagi nggak lagi bener-bener pas lagi pentas gitu. Kayak orang pengen Citra yang kesehariannya gimana gitu, nggak selalu tentang harus jadi penyanyi yang baik, harus jadi penyanyi yang seru atau ngelihat show-nya gimana. Kayak ya orang juga mau lihat, tapi ada juga loh orang-orang yang juga pengen tahu gimana sisi lain Citra gitu. Yang aku pikir, emang ada ya orang yang mau tahu gitu, emang seseru apa ya, semenarik apa ya hidup di belakang layar aku. Dan ya itu sih kekonyolan yang lagi aku coba. Jadi mungkin metode yang lagi aku kerjakan adalah aku harus lebih banyak mencoba daripada berpikir. Karena ternyata pikiran itu seluar biasa itu ya, menggerakkan badan dan menghentikan badan. Gitu. Dan itu pelajaran yang aku rasakan di 31 tahun ini, bahwa memang semua hal bisa baik untuk dipikirkan. Jangan sampai juga melakukan hal nggak dipikirkan, tapi telaah apa yang kamu lagi pikirin gitu. Apakah pikiran-pikiran itu membuat kamu malah jadi nggak ngelakuin apa-apa. Kadang nggak kerasa tuh scroll 2 jam. Iya. Jadi sekarang kamu lebih berani gitu istilahnya. Aku lebih berani dengan aku explore lagu Tilik Jogja ini. Aku mulai sebenarnya mungkin 6-7 tahun itu aku nggak ngapa-ngapain karena sebenarnya aku agak trauma dengan karya-karya yang udah pernah rilis gitu. Maksudnya trauma dalam hal prosesnya, bukan hasilnya ya. Karena aku ngerasa karya-karya sebelumnya itu kayaknya aku selalu diminta untuk menyesuaikan projectnya. Sehingga kalau orang lihat lagu-lagu aku atau mendengarkan lagu-lagu aku di YouTube atau di Spotify gitu misalnya, orang akan melihat lagu-lagu aku tuh kok kayak beda-beda ya. Yeah. Kadang aku bisa nyanyi lagu yang centil banget, kadang aku bisa nyanyi yang ballad banget, kadang Citra tuh apa ya benang merah musiknya gitu. Dan ada karya-karya yang sebenarnya aku nggak pengen denger lagi gitu, saking aku bukan karya ini nih yang aku pengen orang tahu tentang aku gitu. Dan ketakutan itu membebani aku sampai akhirnya aku nggak berani ngelakuin apa-apa karena aku mencari formula yang tepat dalam berkarya. Aku mencari musisi mana yang pas buat aku, musik yang seperti apa yang pas buat aku, lirik yang seperti apa ya, aku pengen gimana. Dan jujur di momen-momen seperti itu aku ngerasa cukup sendiri sih untuk menemukan jawabannya. Akhirnya aku bilang ke manajemen aku pengen jalan sendiri, aku pengen coba belajar sendiri, dan diberikan kesempatannya, masih tetap didukung. Iya, proses pencarian itulah yang akhirnya membuat aku, ternyata aku tuh nggak tahu ya benang merah musik aku. Dan dari situ aku mulai tadinya mikir banget sampai aku pikir kalau udah mikir malah nggak ketemu jawabannya. Jadi aku mencoba tuh nggak mikir. Setelah nggak mikir, aku lebih banyak mendengarkan. Aku mulai membaca komentar-komentar orang kalau dengerin lagu-lagu aku. Citra bagus sih nyanyi lagu gini. Citra lebih bagus gini ya. Itu kan yang mereka suka ya. Aku mulai coba lagi dengerin di Spotify aku tuh lebih banyak dengerin musik yang seperti apa ya gitu. Lagu-lagu mana yang bikin aku tenang, lagu-lagu mana yang bikin aku semangat menjalani hari. Itu aku mulai coba
pelajari sampai akhirnya aku udah lama aku banyak menulis lagu, dan lagu-lagu itu aku simpan dalam draft untuk aku coba dengerin ke teman-teman aku, gimana, suka nggak. Dan ada satu lagu yang tadinya aku cuman tulis karena aku kangen sama Jogja aja. Aku pulang ke Jogja karena cuman mau tilik atau nyekar papaku, jadi aku nggak ada momen untuk kayak kalau ke Jogja ingetnya cuman itu aja, kecuali atau nyanyi gitu. Sampai akhirnya aku mulai mendengarkan lebih banyak orang-orang yang kayaknya cocok ya buat orang yang suka ke Jogja, misalnya lagi makan gudeg atau lagi apa, terus back soundnya lagu aku gitu. Terus ada salah satu temen musik aku bilang, kenapa nggak ditambahin cerita tentang kamu ngerantau gitu. Kayak ngerantau kenapa, emang aku kayak nggak baik, aku baik-baik aja hidup aku. Enggak, maksudnya kamu ceritain aja apa yang bikin kamu bertahan lama di Jakarta, apa yang bikin kamu bertahan dengan hidup di kota yang besar dengan orang-orang yang sering beradu kasar gitu. Dan akhirnya malah lagu yang tadinya cuma tentang Jogja malah jadi kayak sebuah cerita tentang anak rantau yang dari Jogja hidup di kota besar gitu, dan lagi ngerasa overwhelmed dan pengen pulang gitu. Tiba-tiba ada, benar tadi Kak Erwin bilang bahwa aku bergairah sekali dalam memasak lagunya. Aku jadi melihat bahwa jangan-jangan ketika aku jujur dan merdeka dalam berkarya, aku malah menemukan musik aku gitu. Dan ketika proses recording, ada operatornya bilang kayak, ini lagunya enak banget tapi bukan Citra ya lagunya. Dan aku denger itu aku kayak wah jelek dong berarti gitu. Karena aku mikirnya kata orang kok kayaknya bukan aku, berarti jelek nih. Ternyata pas pemain band aku masuk dan dengar celotehan itu, dia bilang enggak, justru Citra tuh yang kayak gini. Wah, itu aku lebih kaget lagi. Aku mendengarkan statement dari orang yang selama ini membersamai aku di setiap panggung. Jadi mereka adalah band live musik aku. Mereka yang selalu nemenin aku dari panggung ke panggung, dan ternyata mereka yang paling kenal aku gitu. Mereka yang paling tahu ketika aku lagi improve, kalau penontonnya lagi ngantuk, penontonnya lagi kayak udah kayak, terus gimana cara aku bisa naikin suasana lagi, gimana cara aku berinteraksi dengan audiens. Mereka bilang kayak, ini tuh Citra banget gitu. Dan itu jadi meyakinkan aku bahwa mungkin lewat lagu ini aku jadi lebih mengenal diri aku lebih mengenal tentang kedepannya musik seperti apa yang mau aku nyanyikan, dan lirik-lirik seperti apa nih yang mau aku sampaikan gitu. Jadi aku pengen banget bikin lagu yang gak cuman nyanyi aja atau menyanyikan cerita orang, tapi aku juga bisa menceritakan sesuatu yang harapannya impactful gitu. Cit, saya kan penonton ya. Saya melihat kamu dari awal sampai, kalau ke belakang ini kan saya udah gak aktif di entertainment. Saya melihat kamu udah jadi sebagai seorang figur penyanyi ngetop. Betul, udah jadi mateng, suara keren, asik, bisa nyanyiin lagu dengan nada yang beraneka ragam. Itu saya ngeliat itu. Dan kebanyakan orang yang saya tahu adalah mereka tahu mereka mau apa. Tapi saat ini saya mendengar sebuah cerita yang berbeda. Kamu sudah menjadi somebody, tapi dalam perjalanan kamu di 15 tahun itu, dari mulai idol sampai sekarang, sebelum kamu masuk ke 31 tahun kemarin, kamu menceritakan tentang apa yang barusan kamu sampaikan. Jadi sangat menarik untuk mengetahui bagaimana perjalanan hidup seseorang to rediscover themselves. To rediscover themselves. Ini ada satu pertanyaan berikutnya yang saya ingin tahu ya, Cit ya. Seru banget sih di sini. Saya pengen tahu. Tadi kan kamu bilang kamu dengerin lagu-lagu kamu ketika kamu kebingungan. Oh, ini bukan gue, ini bukan gue, ini bukan gue. Jadi yang seperti apa yang sebenarnya Citra banget? Udah nemu belum? Masih jadi pertanyaan yang besar sih buat aku. Tapi dalam pencarian aku sebenarnya aku mulai menemukan beberapa formula. Oh, ini kayak Citra banget. Ketika aku nyanyi lagu-lagu yang lebih banyak bercerita, lebih storytelling. Lebih storytelling, tapi
juga dengan notasi-notasi nada yang mungkin mendayu-dayu atau mungkin format musiknya ballad. Tapi karena mungkin aku juga suka banget dengerin lagu-lagu Disney, jadi aransemen musiknya juga mungkin lebih lebih orkestral, lebih playful dalam instrumen. Oke, so one is storytelling, and number 2 adalah ballad, and number 3 adalah playful in arranging, in music. So that is you. Maybe. Untuk saat ini ya, yang aku tahu sepertinya itu yang aku sangat senang menceritakannya, sangat memasaknya, dalam mempromosikannya aku juga kayak nggak kenal capek gitu. Nah itu yang kurang lebih sekarang sudah direpresentasikan dong dengan si Tilik Jogja ini. Right? Start from Tilik Jogja. Dan kan pasti akan berubah lagi ya, karena ini kan seperti metamorfosis. Sebuah life journey yang selalu tentu akan terus bertumbuh. Kita nggak tahu bertumbuhnya sampai mana gitu ya. So, saya juga penasaran dengan kenapa Jogjanya tuh pakai J bukan Y. Sebenarnya alasan yang paling cepatnya adalah karena itu yang paling gampang untuk diucapkan. Karena di saat sekarang orang bilang Jogja bukan betul, Yogya, bukan Yogya. Gitu. Padahal sebenarnya harusnya Yogya tulisannya bacanya gitu ya. Betul. Jadi banyak juga yang bilang, tapi kan Citra dari Sleman bukan dari Jogja. Ya betul. Tapi kalau aku bisa mendeskripsikan Jogja, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Jogja. Dari aku pertama kali membuat Jogja akhirnya bisa mendukung yang namanya sebuah ajang pencarian bakat. Bahkan dulu Kanjeng Ratu Hemas bisa datang ke studio untuk support aku. Kayaknya banyak sekali hal-hal besar yang terjadi dalam anak remaja ini gitu pada waktu itu. Dan kayak Jogja itu adalah tempat pertama mimpi aku dimulai gitu. Aku yang tadinya nggak punya mimpi gitu, aku cuma melakukan hal yang aku pikir mungkin aku bisa, mungkin aku suka gitu. Tapi ternyata ini bisa jadi sebuah mimpi ya, kayak tanpa aku sadari aku tuh suka banget nyanyi. Walaupun aku cenderung introvert, tapi aku suka sekali melihat orang-orang nyanyi dan menyanyikan lagu aku atau berinteraksi dengan penonton lewat lagu. Aku suka sekali ternyata. Dan menyenangkan sekali buat aku untuk menjadi penyanyi yang nggak cuma nyanyi aja, tapi setiap lagu ke lagu tuh aku bisa bercerita atau mendengarkan cerita dari pengalaman hidup orang-orang, dan itu semua lewat lagu gitu. Dan yang seru dari Jogja juga kayak orang-orangnya, kehangatannya, kesederhanaannya. Nggak perlu jadi orang Jogja untuk bisa ngerasain pulang ke Jogja. Dan aku kayak berpikir ketika orang mendengarkan lagu ini bukan hanya tentang cerita anak rantau, tapi juga mungkin untuk orang-orang yang punya memori manis di Jogja atau tentang Jogja gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, aku jadikan lagu yang tadinya cuma kangen Jogja gitu, malah jadi Tilik Jogja, malah jadi dan yang perjalanan menilik kehidupan aku gitu. Jogja itu ya, menurut saya ya, Cit, itu selalu kita ingin balik ke sana sih. Persis kata kamu, keramah tamahannya, kesederhanaannya, dan keapa-adaannya. Betul. Jadi nggak tendensius, nggak apa, ya udah. Dan selalu pasti udah ke Jogja pengen lagi. Ada rasa kangen untuk kembali ke Jogja, walaupun tidak tinggal di Jogja gitu ya. Nah, di sisi lain karir yang kamu bangun dari musik pop kemudian ke rohani ya dalam perjalanan karir kamu ya. Jadi ada semacam dualism dalam karir bermusik kamu. Satu yang religius banget, satu yang bisa dibilang ya industri, sebuah industri. Gimana kamu ngelihatnya dan bagaimana sampai kamu masuk ke situ? Ya selain dulu di gereja dan segala macam ya. Jadi sebenarnya ini gara-gara komentar kakak aku, salah satu kakak aku bilang,
wah Citra udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Karena tadinya aku ngekos gitu di Jakarta. Aku start small banget hidup di Jakarta. Dan tiba-tiba bisa memiliki hal-hal yang memang jadi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kakak aku akhirnya pindah ke Jakarta semua. Dan semuanya hidupnya milih sama mama. Jadi dengan kata lain nggak ada yang bekerja pada waktu itu, jadi semua rely on dari aku nyanyi. Ketika satu persatu aku bisa menghasilkan hal-hal yang penting dalam keluarga aku, kakakku bilang, kenapa kamu nggak pernah nyanyi lagi di gereja gitu. Anggaplah ini bagian dari kamu, give thanks gitu. Dan aku pikir wah menarik banget ya, karena panggung pertama aku adalah di mimbar. Itu kayak panggil, atau aku ngerasa komentar kakak aku tuh jadi kayak sebuah panggilan bahwa ayo tilik gereja gitu, kayak ayo main ke gereja untuk bisa berterima kasih gitu, lewat lagu, lewat nyanyian. Karena dimulai dari panggung itulah, dari panggung mimbar itulah kamu akhirnya mungkin Tuhan buat lebih besar gitu, yang kami percaya gitu. Dan akhirnya aku coba sesekali nyanyi di gereja, terus aku mulai tampil Mazmur dan beberapa kesempatan-kesempatan lainnya. Dan ternyata produser aku, manajemen aku melihat, wah kayaknya menarik nih Citra kalau ada lagu rohani. Dan aku masih kecil sekali pada waktu itu, kayak aku masih 17 tahun lah ya. Maksudnya aku pikir setelah Idol tapi kan? Belum. Oh iya betul, iya itu setelah Idol kan? tapi itu kayak masih aku lagi anget-angetnya di lagu-lagu sekuler aku. Terus tiba-tiba diminta nyanyi lagu rohani, satu lagu judulnya Pertolonganmu. Dalam keadaan waktu itu kehidupan kami juga sedang bergelut dengan banyak hal. Menyanyikan lagu itu jadi pakai hati banget gitu. Dan ternyata aku gak menyangka itu jadi salah satu lagu rohani yang paling dinyanyikan sampai hari ini. Ternyata memberi banyak penguatan, memberi banyak harapan buat orang-orang yang membutuhkan. Dan karena lagu itu viral di tahun itu, akhirnya produser aku memberikan kesempatan untuk merilis album. Dan itu Tuhan melihat hati ya. Dan sebenarnya menurut aku pada waktu itu aku juga kayak siap nggak siap sih, karena aku pikir tadinya lagu ini hanya untuk aku berterima kasih gitu. Aku nggak mencari ladang di sini gitu. Aku nggak bikin dan nggak mencari apa-apa di ladang rohani gitu. Buat aku sempat ada perdebatan lah ya, dan pergulatan juga ke produser aku. Kayaknya aku juga takut kalau nanti aku nyanyi rohani, jangan-jangan ntar orang jadi berpikir wah Citra hijrah nih, atau Citra jadi holy dan lain-lain gitu. Dan ditambah mungkin orang-orang nggak banyak mengetahui tentang kehidupan pribadi aku, Citra pacaran sama siapa dan lain-lain. Jadi dikiranya apa aku jadi mau suster gitu dan lain-lain gitu, pikiran-pikiran pada waktu itu. Dan yang aku pikiran saat itu hanyalah, oh kalau memang sudah dikasih di depan mata, sudah dipersiapkan, berarti mungkin ini juga yang Tuhan mau ya. Karena di Indonesian Idol pun aku nggak tahu apa-apa Tuhan, aku nggak punya ilmunya, aku nggak pernah ngerti belajar tentang apapun yang kayak pitch perfect lah, apa segala macam gitu. Kayak aku nggak bisa main alat musik gitu. Banyak banget hal-hal yang aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bawa apa-apa loh, tapi kok ada terus jalannya gitu. Udah tereliminasi kok ya lolos lagi, kok ya malah sampai grand final gitu. Dan banyak banget hal-hal yang kayak aku nggak mengerti maksud Tuhan. Dan salah satunya di album rohani, tiba-tiba nih banyak yang mau ngasih lagu ke Citra, banyak banget yang pengen dinyanyiin sama Citra. Aku ngerasa kayak aduh aku siap nggak ya. Tapi jujur kalau ditanya siap atau enggak, jawabannya enggak. Tapi I give it to God. Kayak tugasku kayaknya cuma percaya dan setia deh Tuhan. Jadi ya let's go deh gitu, kita coba. Dan aku nyanyikan satu demi satu, dan akhirnya ada satu permintaan aku di situ. Aku minta lagu tentang Bunda Maria karena ada cerita tentang bagaimana aku diselamatkan. Dulu aku pernah kayak hampir lewat nyawanya karena masih kecil, aku harus mengalami operasi yang luar biasa. Sampai akhirnya di situ aku, memori yang paling aku ingat adalah mamaku nyanyi lagunya almarhum Pak Cipondak gitu. Dan aku
aku pengen banget menyanyikan lagu itu lagi, dan akhirnya mendapatkan izinnya, jadilah lagu itu di dalam Album satu itu. garapan album. Dan akhirnya lagu itu menyebar luas dan didengarkan oleh banyak gereja, banyak persekutuan doa, banyak komunitas. Aku gak menyangka bahwa lagu itu bahkan kayaknya bisa dibilang lebih sukses daripada lagu sekuler aku. Dari 2 album aku yang sekuler, aku ngerasa kayaknya kalau menurut nominal dan angka dan pencapaian, kayaknya lagu itu besar sekali gitu. Dan menurut aku kayaknya yang lebih besar, karena kan itu ranahnya manajemen ya, atau ranahnya label gitu. Tapi dampak yang paling kerasa di aku adalah setiap kali aku ketemu orang, itu kayak, Citra, kamu mengubah hidup saya. Wah, itu udah kata-kata yang sebenarnya aku ngerasa, aduh, maaf om tante, pak de, bude, kayaknya itu bukan tentang aku. Aku bilang, aku cuma bersyukur sekali Tuhan sediakan suara ini untuk dipakai dan jadi berkat. Tapi aku pikir itu aja sesuatu hal yang aku masih terus belajar gitu. Aku nggak menganggap ini sebuah validasi bahwa aku berarti lebih rohani daripada Citra yang sebelumnya dan lain-lain. Tapi aku cuma belajar, dengan aku menyanyikan lagu rohani berarti hidup aku juga harus lebih dijaga lagi gitu. Aku merasa itu sebuah tanggung jawab juga. Tapi semoga fokusnya bukan di aku gitu. Aku hanya menyanyikan, dan tentu aku menyanyikan dengan segenap jiwa dan raga aku. Tapi yakinlah bahwa ini semua kuasa Tuhan. Jadi aku hanya membantu atau menjadi perantara atau menjadi medianya gitu, untuk orang bisa lebih worship to God gitu. Kalau seandainya akhirnya lebih besar panggung di rohani, is that okay for you? It's a big challenge, right? It's a big challenge, benar. It's a big challenge. Aku juga nggak tahu. Karena kamu nggak mulai dari situ. Iya. Dan sebenarnya challenge yang paling besar juga akhirnya sebuah ekspektasi orang ketika mereka ngelihat sosial media aku dan mereka ngelihat baju aku misalnya agak sedikit terbuka. Iya. Wah, itu sudah jadi netizen jadi langsung wadah-wadah panitia surga gitu. Udah kayak udah jadi kayak lemparan ya. Itu udah kayak aduh, itu mengerikan banget. Aku nggak nyangka bahwa ternyata di lahanku pun aku bisa mengalami hal seperti itu. Padahal aku di sekuler nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Tapi ternyata di dunia rohani ternyata seperti itu. Dan ada lagi yang lebih, semua sama Cit, dimanapun. Dan yang lebih challenge tuh sebenarnya bukan hanya kayak fisik atau kayak visual ya, tapi ketika mereka sudah mulai kayak, ini kan buat Tuhan, jadi nggak, jadi dibayar segini nggak apa-apa Dan di awal karir rohani aku gitu ya Kak, aku menganggapnya karir jadi ya, karena aku menganggap itu sebuah profesi gitu. Tentu. Ya kan kamu penyanyinya gitu kan, Di karir awal rohani itu kayak ekspektasi orang tuh udah kayak berharap, wah ini pasti nggak usah ada harganya nih, karena kan Citra bilang ini sesuatu yang kayak ini untuk worship to God, berarti kita bisa nih nggak perlu charity aja gitu, nggak perlu sama seperti dihargai seperti sekuler gitu. Kadang aku pikir, aku juga lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya di gerejanya terpencil dan kayaknya memang nggak mungkin, tapi mereka butuh kesegaran rohani. I would love to gitu, kayak dimanapun selagi aku bisa dan aku mampu, aku akan melakukan itu sebagaimana aku melakukannya untuk Tuhan gitu. Tapi ada kesempatan-kesempatan seperti kayak sebuah konser di mana di situ ada banyak banget hotel bintang mewah. Nah itu sebuah tantangan juga, tantangan iman banget tuh Kak. Kayak di situ ada momen-momen aku kayaknya pengen berhenti jadi penyanyi rohani. Di situ aku ngerasa kayak, wah ini jadinya terlalu besar dari aku nih, dan ini terlalu jauh dari apa yang aku inginkan ketika aku menyanyikan lagu rohani. Aku pengen ketika aku nyanyi lagu rohani, aku juga bersuka cita, hati aku nggak bersungut-sungut. Jadi aku pikir kalau aku ngerasa nggak suka cita, aku lebih baik tolak gitu. Dan ya itu tadi, itu kayaknya malah jadi dilema yang paling besar bagi sebagian penyanyi-penyanyi rohani. Kayak udah bukan lagi tentang dianggap hidupnya holy, tapi lebih ke bagian nanti Citra boleh nyanyi lagu Pasti Bisa, tapi ada lagu pertolonganmu juga gitu. Jadi mereka pengen dapetin sisi sekulernya, tapi mereka juga pengen mereka mau menghargainya dengan cara rohaninya gitu.
Sampai akhirnya aku bilang kayak aku gak mau lagi nyanyi lagu rohani gitu. Aku bilang mama aku bilang manajer aku bilang semua tim, aku bilang kayak gak mau. Tapi setelah beberapa waktu akhirnya aku kayak gak nyanyi rohani. Aku malah mikir kayak kok aku jadi fokus sama komentar orangnya ya. Bukankah aku nyanyi lagu rohani itu untuk Tuhan gitu. Kalau aku hanya mementingkan apa kata orang, bisa jadi malah lama-lama aku jadi kayak gak mau hidup di dalam Tuhan gitu. Aku berpikirnya jadi kayak sampai kapanpun aku nggak akan pernah cukup buat orang gitu. Jadi kayaknya aku lebih memilih untuk melakukan semua ini untuk Tuhan. Jadi sampai sekarang kalau misalnya dibilang kayak tapi ini lebih banyak nyanyi rohaninya loh, tawaran rohani lebih banyak, kayak ya selama aku suka cita di dalamnya aku akan melakukannya. Tapi kalau aku udah ngerasa ada yang nggak beres nih sama acaranya misalnya, sama cara approach-nya, aku langsung bilang lebih baik aku nggak ambil hal-hal seperti itu. So you will follow your heart. Iya. Akhirnya. Kalau ngelihat ekspektasi di dalam Tilik Jogja dan karirmu ke depan, itu apa sih? Ngelihat sekarang peta musik udah berubah total ya, Cit? Iya, benar. Totally beda banget di zaman kamu waktu masih 16 tahun. Ya. Dulu kayaknya rilis. Totally different game. Bener. Dulu rilis lagu tuh kayak kirim aja ke media, beres bunyi gitu. Sekarang radionya juga udah kagak ada. Ada, cuman mungkin memang mereka juga struggling ya. Gitu, not heavy rotation juga. Sistemnya beda, cara rilisnya beda. Sekarang kita juga harus kenal yang namanya buzzer. Walaupun dulu kita pikir kayak kayak nggak mau. Dulu juga sempat ada masa-masa kayak nggak mau jualan musik dibarengin sama ayam gitu. Tapi akhirnya mencoba juga gitu, dan ternyata not that bad gitu. Dan akhirnya mencoba dengan yang namanya buzzer. Ternyata kalau buzzernya sesuai dengan marketnya gitu, sesuai dengan targetnya, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena ini kan lagi ngomongin tentang sistem sebuah aplikasi gitu ya. Dan aku juga belajar hal baru ini dari teman-teman adik-adik Gen Z yang memang mengajarkan aku untuk kayak, Kak, suka nggak suka harus main sosmed deh Kak. Kamu harus mulai terbuka dengan yang namanya TikTok, yang namanya apa yang sekarang lagi tren gitu. Kamu nggak bisa yang mengurung diri dan menganggap bahwa idealisme musik tuh harus kayak gini. Kenyataannya nggak serius dan nggak nggak serumit itu kok. Ada hal-hal yang receh itu ternyata malah engage banyak hal gitu ya. Hal-hal itu juga yang aku lagi coba pelajari. Istilahnya dari dulu sampai sekarang ada hal yang nggak pernah berubah dari aku, adalah aku akan terus berusaha beradaptasi gitu. Cit, pertanyaan terakhir. Banyak orang juga akhirnya melewati struggle-nya usia 20 masuk ke 30. 30 ke 40 dari another different game. Totally. Tapi apa yang akan kamu ubah? Ya kan gue udah ngelewatin ya, Cit, 20, 30, 40, 50 ya. Aduh. Kayak enggak berubah ya dari terakhir kita show bareng. Mungkin aku nih yang berubah nih. Enggak, kamu tapi kamu berubah, lebih matang, lebih konten. Itu yang saya lihat. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, ini bisa membantu banyak orang-orang juga yang yang lagi khawatir atau ada di usia 20 mau ke 30. Aku ingat-ingat dulu ya. Ya. Hal apa yang kemudian akan tidak kamu ulangi lagi? Dan kemudian itu yang bagus yang kamu bawa, yang nggak bagus kamu tinggalin dari usia 20 kemarin. Sekarang udah masuk entering new life, new cycle. Yang bagus yang kamu mau bawa, dan ya itu apa yang mau kamu bawa untuk bisa terus bertumbuh dan juga keep adaptive as you said. Kayak aku mulai dari apa yang nggak aku bawa ya. Kayaknya yang nggak ingin aku bawa lagi dan ternyata baik buat aku. Sayangnya aku tidak melakukannya lebih cepat gitu ya. Kayaknya aku terlalu banyak memikirkan apa kata orang gitu. Kayak terlalu mendengarkan apa kata orang, apa yang orang suka, apa yang orang nggak boleh, apa yang gimana. Itu ternyata membuat kita jadi nggak benar-benar kenal diri kita gitu. Dan ternyata hal itu juga jadi membuat aku sendiri jadi nggak tahu harus apa. Jadi nggak tahu aku sukanya apa, aku nggak sukanya apa
Jadi menurut aku pesan penting yang pengen aku sampaikan ke Citra di usia 20-an gitu ya, kayak boleh mendengarkan sekelilingmu, itu sesuatu yang perlu, tapi jangan keseringan dan jangan kelamaan, dan jangan apa kata orang itu jadi tolak ukur gitu. Kayak lebih banyak kenali diri sendiri, lebih banyak explore diri, lebih banyak perkaya diri. Jangan kebanyakan pertimbangan, coba banyak hal, coba banyak kegagalan, karena kegagalan juga menuntun ke sebuah jalan gitu. Kayak akan membawa kita ke satu jalan, daripada kita nggak melakukan apa-apa, ya kita nggak akan terus nggak tahu gitu. Lebih baik gagal lebih sering daripada nggak melakukan apa-apa.